Ya, outline dalam topik kali ini itu kita akan mempelajari reologi, penerapannya dalam bidang kefarmasian, khususnya dalam formulasi dan teknologi sediaan. Kemudian kita juga pelajari bagaimana tipe-tipe aliran, apa jenis-jenisnya, kemudian bagaimana penerapannya sendiri, sekali lagi dalam formulasi dan teknologi sediaan, khususnya untuk sediaan-sediaan semisolida. Kemudian pengukuran viskositas, ya ini topik terkait viskositas juga kita akan pelajari, dan kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur viskositas itu sendiri. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan terkait reologi, ya. Di sini terlebih dahulu kita ketahui definisi atau apa yang dimaksud dengan reologi itu sendiri. Jadi reologi ini berasal dari dua kata, yaitu reo dan logos. Reo yang artinya mengalir, sedangkan logos itu artinya ilmu. Nah, menurut Bingham dan Crawford, reologi ini menggambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk atau deformasi zat di bawah tekanan, ya. Jadi pada simpelnya atau praktisnya, topik reologi ini, ya, sebenarnya mempelajari atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana jenis-jenis atau tipe aliran, ya. Kita belajar terkait apa jenis-jenis atau tipe-tipe aliran yang kemudian akan kita terapkan, khususnya dalam mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan. Ya, reologi sendiri ini ada beberapa contoh, ya, bentuk sediaan obat, yang mana seperti yang tadi saya sampaikan dalam memformulasi dan menciptakan suatu bentuk sediaan obat, itu kita harus pelajari terkait dengan tipe-tipe alirannya, yang kemudian saat kita memformulasikan sediaan-sediaan ini, ya, dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang tipe-tipe aliran ini bisa memberikan tambahan dalam menentukan produk apa yang akan kita buat, bentuk sediaannya bagaimana, serta metodologi atau metode dalam memproduksinya. Di sini ada beberapa contoh sediaan, diantaranya emulsi, pasta, suppositoria, tablet salut, ada juga sediaan semisolida lainnya seperti gel, kemudian salep, emulsi, ya, kemudian suspensi, ya. Masih banyak bentuk-bentuk sediaan yang bisa kita aplikasikan khususnya untuk mata kuliah farmasi fisika dengan topik reologi ini. Selanjutnya, aplikasi reologi dalam sediaan farmasi, ya, seperti penjelasan sebelumnya, ilmu ini sangat bermanfaat dalam memformulasikan suatu bentuk sediaan obat, yaitu yang pertama, ya, kita bisa memprediksi terkait konsistensi, ya, seperti tadi ada contoh-contoh bentuk sediaan, khususnya untuk bentuk sediaan semisolida, baik itu ada emulsi, ada suspensi, ada pasta, gel, dan sebagainya. Nah, kita bisa memprediksi konsistensi seperti apa yang kita mau. Apakah konsistensi untuk hasil yang kita inginkan dalam bentuk sediaan emulsi? Apakah konsistensi untuk bentuk sediaan suspensi, salep, pasta, dan sebagainya? Yang kedua adalah kenyamanan penggunaan, ya. Nah, dengan kita mempelajari reologi ini, kita akan ketahui kira-kira bentuk aliran seperti apa yang bisa memberikan kemudahan dalam hal ini bagi konsumen, ya. Konsumen dalam menggunakan produk kita itu yang kita tuntut selain efikasinya atau pemanfaatannya, ya, tentu saja kenyamanan dalam menggunakan produk tersebut, ya. Apakah produk tersebut mudah untuk dikeluarkan dari kemasannya, apakah produk tersebut bisa dengan mudah diaplikasikan pada lokasi yang ingin diterapkan obat tersebut. Nah, jadi dengan mempelajari tipe aliran ini, kita akan juga mempertimbangkan terkait kenyamanan penggunaan. Kemudian stabilitas fisika dari produk, ya. Dengan mempelajari tipe aliran, ya, atau kita juga mempelajari nanti
Setelah mempelajari tipe aliran, kita juga mempelajari konsistensi, viskositas, ya, kita bisa menentukan stabilitas fisika dari produk tersebut. Pada tahap apa produk tersebut harus diperlakukan, atau misalnya dalam penyimpanan, ya, dalam pengemasan, ya, itu bagaimana agar stabilitas fisika dari produk tersebut bisa tetap stabil, dan tentunya hasil akhir yang diharapkan itu bisa menimbulkan efek terapi yang diinginkan. Selanjutnya adalah penentuan jenis dan alat yang digunakan, ya. Dengan kita sudah mengetahui tipe aliran yang akan kita gunakan dalam formulasi sediaan tertentu, kita juga akan menentukan kira-kira metode seperti apa, jenis dan alat seperti apa yang tepat untuk memformulasikan sediaan tersebut dengan tipe aliran yang kita inginkan tersebut. Jadi dengan kita tahu bahwa tipe aliran kita seperti ini, kita bisa menentukan kecepatan dalam pengadukannya seperti apa, ya, tekanan yang diberikan itu seperti apa, ya. Ini yang bisa kita aplikasikan dengan mempelajari ilmu ini. Yang selanjutnya adalah mempengaruhi penerimaan atau akseptabilitas pasien. Ya, ini hampir sama halnya dengan kenyamanan penggunaan tadi, ya. Produk yang kita hasilkan, yang kita formulasikan seperti tadi, selain efikasi, tentu kita ingin agar produk ini bisa memberikan kenyamanan atau penerimaan oleh pasien, ya. Jangan sampai produk yang akan kita formulasikan ini justru tidak dapat digunakan oleh konsumen. Ibu berikan contoh semisalnya, ya, kita mau memformulasikan suatu sediaan semisolida, dalam hal ini lotion atau pelembab untuk tubuh. Nah, kita tahu bahwa udara kita di tempat ini di Nusa Tenggara Timur cenderung udara yang dengan suhu yang tinggi, atau cenderung ke udara kering, ya, cuacanya atau iklim di sekitar kita. Nah, ketika kita memformulasikan lotion tersebut, tentunya kita harus mempertimbangkan penerimaan oleh pasien seperti apa yang kira-kira diharapkan, ya. Nah, oleh karena itu kita akan menentukan, lotion ini harus kita formulasikan dengan bahan-bahan seperti ini, dengan konsistensi atau tingkat kekentalan, encernya, ya, itu artinya konsistensi yang baik supaya masyarakat yang ada di daerah kering ini ketika menggunakan produk tersebut akan terasa nyaman, ya. Selain memberikan manfaat tadi adalah efikasinya tadi, juga bisa memberikan kenyamanan, ya. Jangan sampai misalnya kita mau memberikan kelembapan, tetapi formulasi yang kita buat itu terlalu berminyak atau oily. Nah, ini kan kecenderungan kalau digunakan terasa tidak nyaman, ya, apalagi kita di cuaca kering seperti ini. Tentu saja kalau bahan atau produk yang terlalu berminyak itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada tubuh pasien. Selanjutnya, baik, ini adalah beberapa contoh pengukuran reologi yang ketika digunakan dalam memformulasikan suatu sediaan itu dapat mengkarakterisasi dari beberapa proses penggunaan bentuk sediaan tertentu. Baik, yang contoh pertama yaitu proses penuangan sediaan dari botol, ya. Misalnya menuangkan sirup obat dari botolnya. Konsistensi daripada sirup tersebut tentu saja harus ditentukan atau dipertimbangkan. Yang kedua adalah penekanan atau pemencetan sediaan dari suatu tube atau wadah lain yang dapat berubah bentuk, ya. Misalnya proses pemencetan salep dari tubenya. Ya, kalau misalnya kalian juga pernah punya pengalaman, terkadang tube yang berisi sediaan tertentu, baik itu salep, gel, ya, krim, yang ketika kita buka, ya, dengan tekanan tertentu itu sudah bisa mengeluarkan obat dari dalam kemasannya. Bahkan terkadang tanpa kita melakukan penekanan itu juga sudah bisa mengeluarkan obat dari dalam sediaan tersebut. Tetapi bagaimana jika konsistensi
krim, gel atau salep tersebut kalau terlalu konsistensinya terlalu keras atau terlalu padat, maka obat tersebut tentu saja tidak dapat ditekan atau tidak dapat dikeluarkan dari kemasan tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah penggosokan atau pengolesan bentuk produk di atas permukaan kulit atau ke dalam kulit, ya. Misalnya proses pengolesan krim di wajah. Ya, kita tahu bahwa tubuh kita ini kan mempunyai proporsi, ya. Misalnya di wajah, ya, di bagian hidung, di bagian dahi, di bagian pipi, ya, dagu, itu mempunyai bentuk-bentuk atau postur tertentu. Kemudian selanjutnya adalah tipe jenis kulit yang kita miliki, begitu. Nah, ketika kesediaan yang kita formulasikan itu tidak bisa kita aplikasikan secara merata ke bagian tubuh kita atau misalnya ke bagian wajah kita, tentu saja produk tersebut tidak bisa memberikan kenyamanan pada konsumen atau dalam hal ini pasien kalau sediaan tersebut dalam bentuk obat, ya. Jadi bagaimana obat tersebut bisa diaplikasikan secara merata? Maka kita juga harus pertimbangkan sekali lagi kembali ke konsistensinya. Bagaimana tipe aliran yang akan kita inginkan agar ketika diaplikasikan itu lebih mudah dan tidak menimbulkan kesulitan. Kita tahu mungkin banyak di antara kita, ya, adik-adik sekalian yang perempuan itu kalau misalnya biasanya menggunakan krim wajah tertentu, ya, terkadang kalau produk-produk tertentu itu kan kalau kita bisa aplikasikan ke wajah itu tidak semua itu dapat diaplikasikan dengan mudah secara merata di seluruh bagian wajah. Harus membutuhkan bantuan dari cairan tambahan, ya. Biasanya kalau foundation itu kan kita harus menggunakan spons yang dibasahi dengan air terlebih dahulu karena ketika di aplikasikan itu tidak mudah merata seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan obat-obat dalam bentuk sediaan tertentu. Ketika obat tersebut kita tidak pertimbangkan konsistensinya, tentu akan sulit kita aplikasikan dengan mudah ke bagian tubuh tertentu seperti itu. Contoh berikutnya adalah pemompaan sediaan dan penyimpanan ke alat pengisian, ya. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ketika kita mempelajari terkait topik reologi ini, kita tahu tentang tipe-tipe aliran, bagaimana viskositasnya, bagaimana cara pengukuran viskositasnya, maka, ya, kita bisa menentukan metode dalam memformulasikan suatu sediaan itu dengan tepat, ya. Alat yang akan kita gunakan itu seperti apa, pilihan bahan-bahan yang akan kita gunakan itu seperti apa, ya, sehingga ketika kita memformulasikan dalam hal ini pemompaan sediaan atau memasukkan sediaan tersebut ke dalam wadah penyimpanannya, itu akan bisa dengan mudah kita tentukan. Contoh, akan lebih sulit kalau kita memasukkan sediaan salep dengan konsistensi yang lebih pekat, ya, atau viskositasnya lebih cenderung lebih kental, itu akan lebih sulit kita masukkan ke dalam wadah atau tempat kemasan tube. Tapi beda halnya kalau kita masukkan ke dalam pot salep, dia cenderung lebih mudah. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah pelewatan dari suatu jarum suntik yang diproduksi oleh industri. Ya, ini kembali lagi, ya, faktor-faktor pertimbangan kenapa kita harus mempelajari topik reologi ini, ya. Tentu saja pada tahap akhirnya itu kita akan menginginkan agar ketika kita memformulasikan suatu obat, suatu sediaan farmasi itu dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan dampak atau efek yang kita inginkan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang sebenarnya sudah dijelaskan juga di beberapa slide sebelumnya, di antaranya penerimaan bagi pasien,
mempengaruhi stabilitas fisika, mempengaruhi bioavailabilitas zat aktif, kemudian pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan selama memproses produk farmasi tersebut. Selanjutnya kita mempelajari tipe-tipe aliran. Seperti kita ketahui ada dua tipe aliran, yaitu tipe aliran Newton dan non-Newton. Ya, kita akan membedainya satu persatu. Kita mulai dari tipe aliran Newton. Pada cairan atau tipe aliran Newton, ya, hubungan antara rate of shear atau kecepatan tekanan dan shearing stress atau besarnya tekanan adalah linear atau sebanding. Jadi semakin besar shearing stress, maka rate of shear-nya itu juga semakin besar, ya. Jadi dia linear, ya, dengan suatu tetapan yang biasanya kita kenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Nah, di sini ini adalah persamaan atau rumus. Bisa kita lihat simbol viskositas ini sama dengan F per G, di mana F itu adalah shearing stress, ya, atau besarnya tekanan, kemudian G itu adalah rate of shear atau kecepatan tekanan. Jadi pada prinsipnya dalam aliran Newton ini merupakan suatu aliran yang ideal, ya, karena semakin besarnya tekanan maka kecepatan tekanan tersebut juga akan linear atau sebanding. Ya, di sini kita bisa lihat gambar dari tipe aliran Newton, di mana dengan adanya persamaan tadi atau dengan adanya hukum Newton tadi, ya, jadi bisa menimbulkan satu grafik lurus, di mana tadi, ya, shearing stress itu berbanding lurus dengan atau berbanding linear dengan rate of shear. Nah, ini adalah gambar atau gambar kurva, ya, tipe-tipe aliran. Di situ kita bisa lihat, ya, ada tipe aliran Newton dan tipe aliran Newton. Nanti untuk aliran Newton kita akan bahas sendiri. Ada banyak tipe aliran Newton yang tentu saja itu lebih sering lebih sering dan banyak digunakan dalam formulasi teknologi sedia informasi. Nah, khusus untuk tipe aliran Newton ini kita bisa lihat perbandingan antara tegangan geser dan gradien kecepatan atau rate of shear-nya tadi, ya, itu adalah berbanding lurus, ya. Semakin besar tegangan gesernya maka semakin besar pula gradien kecepatan atau rate of shear-nya. Berbeda dengan cairan non-Newton. Cairan non-Newton ini akan membentuk satu kurva yang bengkok, tidak sama dengan tipe aliran Newton. Nah, ini merupakan tipe aliran yang sangat ideal, ya. Kita tahu bahwa contoh tipe aliran yang ideal itu dimiliki oleh air, contohnya itu adalah tipe aliran yang sangat ideal. Nah, dari gambar sebelumnya kita dapat buat persamaan sebagai berikut, ya. Jadi bisa dilihat viskositas sama dengan F dikali dV dibagi A dikali dR, di mana N merupakan viskositas, ya. Kemudian F itu merupakan gaya persatuan luas atau shearing stress-nya. Kemudian dV per dR ini adalah rate of shear. dV sama dengan perbedaan kecepatan antara dua bidang, dR adalah jarak antara dua bidang. Nah, untuk satuannya, viskositas itu kita bisa gunakan satuannya adalah centipoise atau poise. Jadi sama, ya. Jadi satuan yang biasa digunakan untuk viskositas adalah centipoise. Ya, selanjutnya fluiditas. Fluiditas ini merupakan kebalikan dari viskositas, di mana kalau viskositas itu adalah mempelajari tentang tingkat kekentalan dari suatu cairan tertentu atau suatu sediaan tertentu. Sedangkan fluiditas ini berarti tingkat keenceran dari suatu cairan tertentu. Sedangkan viskositas kinematis ini dinyatakan di mana viskositas suatu cairan dibagi dengan kerapatan cairan tersebut, ya. Viskositas kinematis sendiri ini persamaannya sama dengan viskositas dibagi dengan kerapatan. Nah, satuan dari viskositas kinematis ini adalah Stokes
atau centi-stroke. Sekali lagi, kalau tadi viskositas itu satuannya adalah poise atau centipoise. Nah, berikut adalah contoh ya untuk mengukur viskositas, yaitu dengan menggunakan viskositas Ostwald diperoleh viskositas aseton sama dengan 0,313 centipoise pada suhu 25 derajat Celcius. Kerapatan aseton pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,788 gram per cm kubik. Pertanyaannya, berapakah viskositas kinematis dari aseton pada suhu 25 derajat Celcius? Nah, untuk contoh soal ini bisa dikerjakan ya dan dikumpulkan paling lambat hari Sabtu ini ya, itu sudah dikumpulkan di grup masing-masing. Selanjutnya, tadi kita sudah pelajari tentang sistem Newton. Sekarang kita pelajari tentang sistem non-Newton, ya. Jadi tadi Ibu sudah sedikit mengangkat tentang sistem non-Newton, di mana dalam formulasi sediaan farmasi sebenarnya banyak sekali tipe aliran dalam sistem non-Newton ini yang digunakan, ya. Contoh, sediaan semisolida ada emulsi, suspensi, ya, karena terdiri dari dua fase, maka tipe alirannya itu digunakan tipe aliran non-Newton. Jadi pada cairan non-Newton, shearing rate atau kecepatan tekanan dan shearing stress itu tidak memiliki hubungan yang linear atau berbanding terbalik. Beda halnya dengan sistem non-Newton tadi yang antara shearing rate dan shearing stressnya itu memiliki hubungan yang linear. Viskositasnya berubah-ubah, cenderung berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Nah, tipe aliran non-Newton terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan seperti ya sediaan koloid, emulsi, suspensi cair, salep, seperti itu. Jadi sekali lagi banyak sediaan farmasi yang mana sebenarnya menggunakan sistem non-Newton, sehingga untuk konsistensinya, karena viskositasnya bisa kita ubah-ubah dengan besarnya shearing rate, besarnya shearing stress ya, besarnya shearing stress yang kita berikan, sehingga akan menghasilkan bentuk sediaan sesuai yang kita harapkan. Untuk sistem non-Newton sendiri ya, itu sebenarnya dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu dipengaruhi waktu dan tidak dipengaruhi waktu. Tidak dipengaruhi waktu ada sistem plastis atau tipe aliran plastis, ada tipe aliran pseudoplastis, tipe aliran dilatan. Sedangkan untuk non-Newton yang dipengaruhi waktu ada tipe aliran thixotropik, kemudian tipe aliran anti-thixotropik. Ya, ini kita akan bedah satu persatu. Nah, ini adalah gambar berbagai macam tipe reogram ya, atau tipe diagram untuk aliran non-Newton ya. Seperti tadi, ini adalah contoh aliran Newton di mana karena antara shearing stress dan rate of shear-nya linear, dia akan menimbulkan satu garis lurus. Sedangkan bisa kita lihat beberapa tipe aliran non-Newton itu cenderung menghasilkan suatu kurva ya, perbandingan antara shearing rate dan rate of shear-nya itu tidak lurus atau tidak linear ya. Ini ada contoh aliran dilatan ya pada kurva nomor 4 ini, kemudian aliran pseudoplastik dan aliran plastik. Ya, kita masuk ke tipe aliran yang pertama, yaitu aliran plastis. Aliran plastis ini sebenarnya menyerupai tipe aliran Newton, di mana kurva aliran plastis tidak melalui titik 0,0, tetapi memotong sumbu shearing stress pada suatu titik tertentu yang dikenal dengan harga yield atau yield value. Nah, harga yield atau yield value ini merupakan harga atau shearing stress minimal ya yang diperlukan
agar suatu bahan atau suatu sediaan tertentu itu dapat mengalir menyerupai tipe aliran Newton, ya. Nah, kalau shearing stress ya itu berada di bawah harga yield, maka bisa dipastikan bahan atau sediaan tersebut tidak dapat mengalir. Jadi shearing stress itu harus di atas dari harga yield atau yield value-nya. Nah, ketika shearing stress nilainya di atas yield value, maka bahan atau sediaan tersebut dapat mengalir seperti tipe aliran Newton. Cairan plastis tidak akan mengalir sampai shearing stress dicapai sebesar yield value. Nah, ini yang penjelasan seperti tadi Ibu sampaikan. Dikarenakan aliran plastis ini menyerupai tipe aliran Newton, dengan demikian nilai shearing stressnya itu harus dicapai atau melebihi yield value tersebut. Aliran plastis kemudian diaplikasikan pada suspensi dengan partikel-partikel yang terflokulasi, ya. Suspensi terflokulasi sendiri merupakan suspensi dengan ukuran partikel besar sehingga bila mengendap tidak terbentuk endapan yang padat. Kemudian ketika dikocok, maka suspensi tersebut atau bahan tersebut dengan mudah terdispersi ke dalam pembawanya. Jadi kita bisa lihat ketika mungkin Anda pernah punya pengalaman menggunakan suatu sediaan suspensi yang ketika dibiarkan, ya, partikel-partikel tersebut akan membawa terbentuk endapan-endapan karena suspensinya merupakan jenis suspensi terflokulasi. Tetapi selanjutnya ketika sediaan suspensi tersebut dikocok, maka bahan atau obat tersebut akan terdispersi kembali ke dalam pembawanya. Seperti itu. Ini merupakan persamaan untuk menggambarkan aliran plastis, yaitu U atau viskositas plastis sama dengan F ini adalah yield value dikurangi F ini merupakan shearing stress dibagi dengan rate of shear. Jadi contoh soalnya adalah suatu bahan plastis diketahui mempunyai yield value 5200 din cm persegi. Pada shearing stress di atas yield value, F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatnya G. Jika rate of shear atau nilai G ini sama dengan 150 detik pangkat minus 1 pada saat F 8000 din cm pangkat minus 2, maka berapa viskositas plastis dalam sampel tersebut. Ini sama bisa Anda kerjakan bersama dengan contoh soal 1 tadi. Selanjutnya dikumpulkan bersamaan pada hari Sabtu. Selanjutnya ada aliran pseudoplastis. Aliran pseudoplastis sendiri merupakan aliran di mana memiliki viskositas menurun dengan meningkatnya rate of shear atau kecepatan tekanan. Pada aliran ini terjadi pada molekul berantai panjang, ya, seperti polimer-polimer termasuk gom, ya, peragakan, natrium alginat, metil selulosa, karboksi metil selulosa. Dengan meningkatnya shearing stress, ya, menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan, ya. Kurva untuk aliran pseudoplastis ini itu dimulai dari titik nol, ya, sehingga tidak ada harga yield value-nya. Nah, ini adalah gambar aliran pseudoplastis, ya. Bisa kita lihat ketika mengalami increase shear of stress, ya. Kemudian kita bisa lihat ada penurunan viskositas, ya. Penurunan viskositas sehingga cenderung bahan atau sediaan tersebut menjadi kurang kental. Berbeda dengan ketika shearing stressnya itu mengalami decrease, ya, itu maka akan terbentuk globular foam atau ada peningkatan viskositas. Jadi kecenderungan konsistensi dalam sediaan ini adalah
meningkat atau adanya peningkatan kekentalan. Berikutnya adalah aliran dilatan, ya. Aliran dilatan merupakan kebalikan dari aliran pseudoplastis, ya. Biasanya disebut sebagai sistem geser kental, ya. Nah, ini biasanya dimiliki oleh suspensi yang memiliki konsentrasi tinggi atau lebih dari 50% dari partikel yang terdeflokulasi, ya. Viskositas meningkat dengan bertambahnya rate of shear. Nah, dalam penggunaannya dari wadah membutuhkan tekanan yang kuat, ya. Jadi, karena adanya peningkatan rate of shear, ya, partikel yang tersusun rapat ini cenderung memiliki volume yang minimum, konsistensinya itu relatif rendah. Sedangkan dengan meningkatnya rate of shear, ya, partikel yang tersusun selanjutnya akan lebih longgar, ya. Kemudian volume kosong meningkat dan konsistensinya relatif tinggi. Berikutnya, ini merupakan tipe aliran non-Newton yang dipengaruhi oleh waktu. Ada aliran thixotropik dan aliran anti-thixotropik, di mana aliran thixotropik ini merupakan tipe sediaan thixotropik bila dalam keadaan diam itu akan menyerupai suatu gel, ya. Atau ketika diberi tekanan, misalnya pengocokan, struktur gelnya ini akan terpecah menjadi partikel-partikel yang lurus, ya. Pada saat pengocokan dihilangkan, ya, tahap demi tahap struktur gel akan kembali terbentuk kembali. Jadi mekanismenya itu mulai dari gel, dia menjadi sol, kemudian kembali menjadi sel kalau tidak diberikan tekanan tertentu. Nah, proses pertama ini berlangsung cepat, sedangkan proses kedua itu berlangsung biasanya lebih lambat. Selanjutnya adalah aliran anti-thixotropik, ya, merupakan aliran kebalikan dari aliran thixotropik, ya. Sol menjadi gel yang kemudian menjadi sol kembali, ya, atau partikel-partikelnya itu menjadi lurus kembali, ya. Ini ada contohnya adalah magma magnesia. Nah, sediaannya itu mengandung zat padat dalam jumlah sedikit, biasanya 1-10%, dan terflokulasi, ya, sehingga ketika dikocok, struktur sol itu akan menjadi gel, di mana kekentalannya itu atau viskositasnya itu akan bertambah, sehingga terjadi hambatan dalam aliran, begitu. Jadi kalau semakin kita berikan tekanan, dalam hal ini kita beri suatu gaya pengocokan tertentu, ya, struktur solnya itu akan menjadi gel, ya, dimana kekentalannya itu akan bertambah sehingga viskositasnya itu akan meningkat. Apabila dibiarkan, tidak diberikan tekanan kembali, maka strukturnya itu akan kembali menjadi struktur atau jenis sediaan sol. Nah, setelah kita mempelajari tentang tipe-tipe aliran, ya, kita perlu mengetahui dari tipe-tipe aliran yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada tipe aliran yang sebenarnya paling ideal diaplikasikan dalam beberapa bentuk sediaan farmasi, ya, yaitu jenis aliran thixotropik. Ya, ini merupakan aliran yang ideal yang diinginkan dalam bentuk sediaan suspensi, emulsi, lotion, krim, salep, serta suspensi parental yang digunakan untuk terapi intramuskular. Nah, kriteria dari aliran thixotropik dalam sediaan, misalnya yang pertama yaitu suspensi thixotropik itu tidak akan mengendap dengan segera dalam wadah, ya. Tadi strukturnya itu adalah mulai dari gel, ketika diberikan tekanan dia akan menjadi sol, selanjutnya dia akan kembali menjadi gel kembali. Nah, gel dalam hal ini bukan sediaan gel, ya, tapi sediaan yang menyerupai gel, ya. Menjadi cair bila dikocok. Jadi kalau diberikan tekanan, partikel-partikelnya itu cenderung kembali menjadi partikel sol atau partikel-partikel lurus, ya, sehingga
konsistensi atau kekentalannya itu cenderung menurun. Berbeda dengan aliran anti-tiksotropik tadi. Ketika diberikan tekanan, cenderung konsistensinya itu atau kekentalannya itu, viskositasnya akan bertambah dan akan semakin menjadi kental. Jadi berbeda terbalik dengan tiksotropik. Ketika diberikan tekanan, ya, menjadi cair seperti itu. Kemudian keseragaman suspensi bertahan lama selama digunakan. Ya, ini yang tadi karena ada pertimbangan kenyamanan penggunaan, ada pertimbangan konsistensi, ya, stabilitas, ya, sehingga keseragaman suspensi ini karena adanya ketahanan yang lebih lama, maka untuk aliran tiksotropik ini lebih cenderung dipilih. Kemudian suspensi tiksotropik itu memperoleh kembali konsistensinya dengan cepat sehingga partikel-partikel tetap berada dalam keadaan tersuspensi. Ya. Berikutnya adalah untuk suspensi parental tiksotropik bersifat shear thinking sehingga pada saat melewati jarum suntik, ya, struktur suspensi itu dia menjadi terpecah dan akan membentuk depot pada tempat injeksi, ya. Jadi perpindahan dari wadah melewati jarum suntik itu akan lebih mudah karena struktur suspensinya akan terpecah. Nah, selanjutnya hal-hal yang mempengaruhi viskositas diantaranya yaitu yang pertama suhu, selanjutnya adalah tekanan, ya. Tadi kalau semakin diberikan tekanan, ada untuk aliran tiksotropik malah cenderung lebih berkurang, ya, viskositasnya, berbeda dengan anti tiksotropik. Kemudian ada penambahan bahan lain, ya. Dengan adanya penambahan bahan lain, ya, tentunya akan mempengaruhi viskositas. Kemudian dengan adanya berat molekul, ini juga akan mempengaruhi viskositas serta konsentrasi larutan, ya. Ini adalah beberapa hal yang selanjutnya akan mempengaruhi viskositas atau tingkat kekentalan dari suatu bahan tertentu. Nah, kita bisa lihat, ya, dari tabel ini adalah ketika suhunya bertambah, ya, kekentalan, ya, itu cenderung lebih menurun, ya, semakin menurun. Ya, selanjutnya untuk pengukuran viskositas ini ada beberapa metode, yaitu untuk pengukuran sistem Newton ada metode pengukuran viskometer kapiler, kemudian ada metode pengukuran viskositas dengan viskometer bola jatuh. Kemudian untuk sistem non-Newton ada viskometer cup and bob. Kemudian yang kedua adalah viskometer cone and plate. Ya, penjelasannya masing-masing di slide selanjutnya. Ya, jadi yang pertama adalah metode viskometer kapiler. Ya, pengukurannya ini menggunakan viskometer Oswald, di mana prinsipnya itu adalah viskositas cairan Newton dapat ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut untuk lewat di antara dua tanda. Jadi ini ada dua tanda, antara tanda A dan tanda B. Yang diukur adalah waktu ketika cairan tersebut mencapai atau melewati dari dua tanda ini. Nah, ini adalah persamaannya, di mana viskositas 1 dibagi viskositas 2 itu sama dengan kerapatan bahan 1 dikali waktu 1 dibagi kerapatan 2 dikali waktu 2, dimana ini adalah viskositas cairan uji. Kemudian viskositas 2 adalah viskositas cairan yang sudah diketahui, misalnya air atau aseton. Jadi terlebih dahulu harus dicari atau diketahui untuk viskositas bahan kedua ini. Kemudian kerapatan cairan uji, ini juga untuk mencari ini kita harus mengetahui kerapatan dari cairan yang sudah diketahui adalah bahan yang sudah diketahui bersama dengan nilai viskositasnya. T1 dan T2 adalah waktu alir dari kedua cairan, satuannya adalah detik. Nah, ini adalah contoh waktu yang dibutuhkan aseton untuk mengalir antara dua tanda pada viskometer kapiler adalah 45 detik. Dan untuk air, waktu yang dibutuhkan adalah 100 detik pada suhu 25 derajat Celcius.
Nah, pada temperatur ini kerapatan aseton adalah 0,788 gram per cm pangkat 3. Kerapatan air adalah 0,997 gram per cm pangkat 3 pada suhu 25 derajat Celcius. Viskositas air adalah 0,809 centipoise. Pertanyaannya, berapakah viskositas aseton pada suhu 25 derajat Celcius? Jadi jawabannya diketahui, yang diketahui viskositasnya adalah viskositas dari air. Yang mau dicari tahu adalah viskositas aseton. Nah, air viskositasnya 0,8904 centipoise. Untuk kerapatan air sendiri adalah 0,997 gram per cm pangkat 3. Kemudian untuk kerapatan aseton adalah 0,788 gram per cm pangkat 3. Nah, untuk waktu 1 adalah 45 detik, waktu 2 atau waktu untuk air membutuhkan waktu pada suhu 25 derajat Celcius adalah 100 detik. Nah, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Di sini tidak ada perbedaan suhu ya antara pengukuran bahan 1 dan bahan 2. Jadi diperoleh jawaban dari persamaan yang ada, yaitu viskositas aseton sama dengan 0,313 centipoise. Jadi berbeda dengan kita kalau mau mengukur viskositas relatif, maka viskositas dari bahan 1 kita bandingkan dengan viskositas yang sudah diketahui untuk bahan kedua. Jadi di sini untuk mengetahui nilai viskositas relatif adalah viskositas dari aseton dibandingkan dengan viskositas air, yaitu 0,313 centipoise dibanding dengan 0,8904 centipoise, maka akan diperoleh nilai viskositas relatifnya, gitu ya. Selanjutnya pengukuran berikutnya yaitu viskometer bola jatuh. Nah, prinsip kerjanya adalah dengan cara menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang hampir vertikal, berisi zat cair yang akan kita selidiki viskositasnya. Jadi ini gambaran alat yang kita gunakan. Ini merupakan viskometer bola jatuh Hopler ya, dengan persamaan yang digunakan yaitu viskositas sama dengan waktu internal satuannya detik dikali bobot jenis bola pada suhu T ya, dikurangi dengan bobot jenis cairan pada suhu T. Nah, B sendiri adalah tetapan dari bola. Oke. Kemudian ada viskometer cup and bob. Nah, prinsip kerja dari viskometer cup and bob adalah sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup ketika bob masuk persis di tengah-tengah. Jadi ini adalah prinsipnya ya. Nah, biasanya viskometer yang digunakan yaitu viskometer Stomer dan viskometer Brockfield. Ini merupakan persamaan pada viskometer cup and bob untuk pengukuran viskositas aliran Newton. Persamaannya ini, kemudian viskositas plastis persamaan ini. Nah, untuk mengukur nilai yield value adalah persamaan ini. Selanjutnya, metode pengukuran viskositas berikutnya adalah viskometer cone dan plate, atau nama lainnya adalah viskometer kerucut dan lempeng. Untuk prinsip kerjanya sendiri adalah sampel diletakkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Jadi ini adalah gambar viskometer Ferranti-Shirley, di mana sampel itu diletakkan di posisi ini antara kerucut dan lempeng. Nah, kerucutnya ini akan diputar oleh motor atau menggunakan motor yang ada di alat ini dengan kecepatan tertentu atau dengan bermacam-macam kecepatan. Nah, persamaan dari viskometer cone dan plate yaitu yang pertama viskositas dari cairan Newton, ya ini satuannya dalam poise ya. Nah, ini
Persamaannya bisa dilihat di bawah ini. Kemudian viskositas plastis untuk bahan yang menunjukkan cair aliran plastis. Persamaannya demikian. Untuk perhitungan yield value-nya sendiri, yaitu yield value sama dengan konstanta alat dikali dengan putiran atau torque pada sumbu shearing stress. Jadi demikian ya penjelasan untuk topik reologi yang sudah Ibu jelaskan, mulai dari definisi reologi, kemudian penerapannya dalam bidang kefarmasian, kemudian tipe-tipe aliran, dan selanjutnya pengukuran viskositas. Untuk tugas yang tadi sudah Ibu berikan, silakan dikerjakan di kertas, kemudian difoto dan dikirim pada grup masing-masing. Nanti akan Ibu informasikan melalui e-learning yang akan Ibu jadwalkan seperti biasa di hari Rabu pukul 8 sampai 9.40. Demikian untuk pertemuan topik reologi. Semoga penjelasan Ibu ini dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan ke dalam grup Anda masing-masing. Demikian, terima kasih.